Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang akuntansi KOR. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Jihan Tamimah, NIM 63010190001. Yang kedua, Devi Chandra Cahyani, NIM 63010190011. Yang ketiga, Kusuma Ayu Ramadhani, NIM 63010190033. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Menurut etimologi, qard adalah bentuk masdar dari kata qorodo asyai' yaqriduhu yang artinya dia memutuskannya. Menurut terminologi, qard adalah memberikan pinjaman atau harta kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan pinjaman tersebut di kemudian hari. Akad qard adalah perjanjian pinjam-meminjam. Dalam kontrak qard, pemberi pinjaman atau kreditor memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan syarat penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan tanpa adanya tambahan apapun. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang landasan hukum. Landasan hukum dari qard yang pertama adalah Al-Quran Al-Hadid ayat 11. Yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2421, kitab Al-Hakam Ibnu Hibban dan Baihaqi, dan yang ketiga adalah ijma'. Ketentuan syar'i transaksi pembiayaan qard. Yang pertama, larangan mensyaratkan tambahan pengembalian atas suatu pinjaman. Yang kedua, larangan menunda pembayaran pinjaman bagi orang yang mampu. Yang ketiga, perintah meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman. Yang keempat, pembolehan mengenakan biaya administrasi. Dan yang kelima, pembolehan pengenaan sanksi pada peminjam yang mampu tetapi melalaikan kewajibannya. Selanjutnya ada rukun qard, syarat qard, dan alur transaksi qard. Rukun qard. Rukun qard yang pertama, ada pihak peminjam atau muqtarid, yaitu orang yang meminjam dana kepada pihak pemberi pinjaman. Yang kedua, ada pihak pemberi pinjaman atau muqrid, yaitu orang yang memberikan pinjaman kepada pihak peminjam. Yang ketiga, ada dana atau barang yang dipinjamkan atau muqtarad, yaitu sejumlah uang atau barang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam. Dan yang terakhir ada ijab qabul atau sigot. Selanjutnya syarat qard. Syarat qard yang pertama adalah akad qard dilakukan dengan sigot ijab qabul. Yang kedua, kedua belah pihak yang terlibat harus cakap hukum. Artinya harus berakal, balik, dan tanpa paksaan. Yang ketiga, ukuran, jumlah, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Selanjutnya, alur transaksi qard. Yang pertama, Bank Syariah melakukan evaluasi dan seleksi terhadap kelayakan nasabah menerima pinjaman qard. Evaluasi dan seleksi lebih dilihat pada aspek kesesuaian nasabah dengan kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana qard yang bersifat sosial. Selanjutnya, kedua belah pihak menyepakati akad qard. Yang kedua, setelah akad qard disepakati, Bank Syariah selanjutnya menyerahkan dana qard sesuai dengan yang disepakati. Dan yang ketiga, nasabah melakukan pengembalian pinjaman qard sebesar yang dipinjam, baik secara langsung keseluruhan maupun cicilan. Manfaat qard. Yang pertama, memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek. Yang kedua, Al-Qard Al-Hasan juga merupakan salah satu ciri syariah
dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung pembeda antara bank misi sosial di samping misi komersial. Dan yang terakhir, adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah. Aplikasi QORD dalam perbankan syariah. Pengaplikasian QORD dalam perbankan syariah biasanya dalam 4 hal. Yang pertama adalah pembiayaan talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Produk pembiayaan ini bertujuan untuk mempermudah menunaikan ibadah haji, yaitu dengan membiayai dana talangan haji. Yang kedua, ada pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberikan keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan berdasarkan jangka waktu yang ditentukan. Dalam akad QORD, bank sebagai penerbit kartu bertindak selaku pemberi pinjaman atau mukrid kepada pemegang kartu atau muqtarid melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Yang ketiga, sebagai pinjaman kepada UKM atau usaha kecil menengah. Dan yang terakhir, sebagai pinjaman untuk pegawai bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui potongan gajinya. Karakteristik akuntansi pembiayaan KART berdasarkan PSAK nomor 59. 1. Pinjaman KART adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang dipinjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak dipersyaratkan dalam perjanjian. 2. Pada prinsipnya, dalam penyaluran pembiayaan KART harus ada jaminan yang berupa emas. Ketiga, pengembalian pembiayaan KART bisa dilakukan secara langsung atau sekaligus, sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Yang keempat, Bank Syariah di samping memberikan pembiayaan KART juga dapat menyalurkan pembiayaan Qardul Hasan. Penerapan akuntansi pembiayaan KART menurut PSAK nomor 59. 1. Pembiayaan KART menurut PSAK nomor 59 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Kedua, PSAK nomor 59 dalam kebijakan pengukuran, pengakuan, dan penyajian laporan keuangan mensyaratkan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan konsep dasar akrual. Laporan akuntansi yang disusun berdasarkan akrual basis memberikan informasi tidak hanya transaksi masa lalu, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan dan sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Yang ketiga, pelaporan akuntansi KART disajikan sendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana KART, karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dengan akun dana kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau dikeluarkan. Selanjutnya adalah perlakuan akuntansi QORD. Bagi pemberi pinjaman, 1. Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, jurnalnya yaitu pada debit, yaitu dana kebajikan, kas; pada kredit, dana kebajikan, infak atau sedekah atau hasil wakaf. 2. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non-halal, penulisan jurnalnya yaitu pada debit, dana kebajikan, kas; pada kredit, dana kebajikan, denda atau pendapatan non-halal. 3. Untuk pengeluaran dalam rangka pengalokasian dana Qardul Hasan, jurnalnya yaitu pada debit, dana kebajikan produktif,
sedangkan pada kredit yaitu dana kebajikan, kas. 4. Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjaman untuk Qardul Hasan, jurnalnya yaitu pada debit, dana kebajikan kas, pada kredit, dana kebajikan produktif. Lalu, bagi pihak yang meminjamkan, 1. Saat menerima uang pinjaman, penulisan jurnalnya yaitu kas terletak pada debit sedangkan utang pada kredit. 2. Saat pelunasan, jurnalnya yaitu utang pada debit dan kas pada kredit. Sedangkan dalam PSAK nomor 59 tahun 2002 yang mengatur pengakuan dan pengukuran pinjaman KORT menjadikannya ke dalam dua hal. Yang pertama, dalam hal bank sebagai peminjam KORT, kelebihan pelunasan kepada pemberi pinjaman KORT diakui sebagai beban, dan dalam hal bank sebagai pemberi pinjaman KORT. Dalam hal bank yang memberikan pinjaman, maka bank akan membuat pencatatan sebagai berikut. 1. Pada saat memberikan pinjaman KORT, yaitu piutang KORT pada debit, sedangkan kas pada kredit. 2. Pada saat menerima pelunasan ditambah kelebihan pembayaran, yaitu kas pada debit, sedangkan pada kredit ada piutang KORT dan pendapatan KORT. Dalam hal bank sebagai peminjam KORT, maka bank akan membuat jurnal untuk mencatatnya sebagai berikut. 1. Pada saat menerima pinjaman, yaitu kas pada debit sedangkan utang KORT pada kredit. 2. Pada saat pelunasan utang KORT ditambah kelebihan pembayaran, utang KORT dan pembelian KORT pada debit sedangkan kas pada kredit. Sedangkan dalam PAPSI tahun 2003, perlakuan akuntansi Qardul Hasan sebagai berikut. 1. Pada saat pinjaman KORT diberikan, yaitu pinjaman KORT pada debit, sedangkan pada kredit ada kas atau rekening nasabah atau clearing. 2. Pada saat penerimaan biaya administrasi, kas pada debit, sedangkan pada kreditnya yaitu pendapatan operasional lainnya, pendapatan administrasi pinjaman KORT. 3. Pada saat penerimaan biaya imbalan, yaitu pada kas terletak di debit sedangkan pendapatan operasional lainnya pada kredit. 4. Pada saat pelunasan atau cicilan, pada debit yaitu kas atau rekening nasabah atau clearing, sedangkan pinjaman KORT pada kredit. 5. Pada saat penghapusan pinjaman KORT, pada debit ada cadangan penyisihan kerugian pinjaman KORT, sedangkan pada kredit ada pinjaman KORT. Selanjutnya, yaitu pengungkapan akuntansi KORT. Ada beberapa hal yang harus diungkapkan dalam akuntansi Qardul Hasan. Antara lain, 1. Rincian jumlah pinjaman KORT berdasarkan sumber dana, jenis penggunaan, dan sektor ekonomi. 2. Jumlah pinjaman KORT yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 3. Kebijakan manajemen dalam pelaksanaan pengendalian risiko pinjaman KORT. Dan 4. Ikhtisar pinjaman KORT yang dihapus buku yang menunjukkan saldo awal, penghapusan selama tahun berjalan, penerimaan atas pinjaman KORT yang telah dihapus bukukan, dan pinjaman KORT yang telah dihapus tagih, dan saldo akhir pinjaman KORT yang dihapus buku. Penyajian akuntansi Qardul Hasan laporan keuangan perbankan syariah. Unsur dasar penyajian akuntansi Qardul Hasan dalam laporan keuangan perbankan syariah meliputi sumber penggunaan dan Qardul Hasan selama jangka waktu tertentu dan saldo dana Qardul Hasan pada tanggal tertentu. Sumber dana Qardul Hasan berasal dari bank atau dari luar bank. Sumber dana Qardul Hasan dari luar bank berasal dari infak dan sedekah dari pemilik, nasabah, atau pihak lainnya. Penggunaan dana Qardul Hasan meliputi pemberian pinjaman baru selama jangka waktu tertentu dan pengembalian dana Qardul Hasan temporer yang disediakan pihak lain. Saldo dana Qardul Hasan ialah dana Qardul Hasan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Tentang laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan, PSAK 101 tahun 2007 mengaturnya sebagai berikut. Entitas menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan 1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, pengembalian dana, kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. 2. Pendapatan dana kebajikan untuk dana kebajikan produktif, sumbangan dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. 3. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan. 4. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan, dan yang terakhir yaitu saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.
Bank Syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan sebagai berikut. 1. Sumber dana Qardul Hasan yang berasal dari penerimaan infak, sedekah, denda, dan pendapatan non-halal. 2. Penggunaan dana Qardul Hasan untuk pinjaman dan sumbangan. 3. Kenaikan dan penurunan sumber dana Qardul Hasan. 4. Saldo awal dana Qardul Hasan. Dan yang terakhir yaitu saldo akhir dana Qardul Hasan. Dalam buku kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku 4 Akuntansi Syariah, bab 1 mengenai cakupan akuntansi syariah, pasal 796 juga mengatur bahwa pengungkapan dan pengakuan tentang laporan sumber dana dan penggunaan dana Qardul Hasan harus menjelaskan periode yang dicakup oleh laporan sumber dana dan penggunaan dana Qardul Hasan, rincian saldo Qardul Hasan pada awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya, dan jumlah dana yang disalurkan dan sumber dana yang diterima selama periode laporan berdasarkan jenisnya. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada video part 1 terkait dengan studi kasus atau contoh kasus pada akuntansi court bisa diakses melalui link pada deskripsi video ini. Lebih tepatnya video part 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.